Resalmesta atau semangat untuk membalas kekuasaan Islam dimanapun berada. Yang kedua, semangat bangsa Barat G3. Satu, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, adanya keinginan mencari kejayaan glory, adanya keinginan menyebarkan agama Nasrani atau gospel. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ditemukannya teori heliocentris dan Copernicus. Yang kedua, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Tiga, mulai ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Yang terakhir, ditemukannya kompas. Yang keempat, adanya buku Imago Mundi yang menceritakan perjalanan Marco Polo, catatan perjalanan Marco Polo mengelilingi dunia. Yang B, terbentuknya kekuasaan kolonialisme di Indonesia. Satu, pemerintahan Portugis Indonesia pada tahun 1512, Portugis mendarat di Maluku, kemudian mendirikan Benteng Sao Paulo. Portugis dapat menguasai Maluku dengan mudah karena pada awalnya kedatangan mereka disambut baik. Yang kedua, pelayaran Cornelis de Houtman pada tahun 1595, yang dimana Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Yang ketiga, pemerintahan VOC untuk mengatasi persaingan di antara perdagangan Belanda dan perdagangan Belanda dengan Portugis. Maka perdagangan Belanda dapat didukung oleh pemerintahan yang membentuk kongsi dagang bernama Friendship. Pada tanggal 20 Maret VOC adalah badan yang bersifat partekroid di mana para pedagang Belanda bergabung di dalamnya. Di sini kita akan membahas apa yang tujuan dibentuknya VOC, antara lain yang pertama tentunya menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia sehingga mereka melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kita diberi hak istimewa oleh pemerintahan Belanda, yaitu namanya hak otori atau istimewa, yang antara lain adalah hak monopoli perdagangan dari ujung selatan Afrika ke selatan timur sampai ujung selatan Amerika. Yang kedua, hak memiliki tentara sendiri dan pengadilan. Yang ketiga, hak memiliki mata uang sendiri. Dan yang terakhir adalah hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain. Setelah hampir 200 tahun berkuasa di Indonesia, akhirnya pada abad ke-18 VOC mengalami kemunduran. Apa saja sih faktor yang menyebabkannya? Ya, tentunya yang pertama, persaingan rempah-rempah di dunia internasional semakin ketat. Yang kedua, banyaknya perdagangan gelap yang dilakukan pedagang Indonesia. Ketiga, wilayah Indonesia terlalu luas untuk dikuasai. Yang keempat, persaingan dengan Inggris. Yang terakhir, kesulitan keuangan, korupsi, membayar gaji pegawai, membiayai perang pemeliharaan bantang, dan lain-lain. Yang terakhir, akibat dari kebangkitan tersebut, VOC mengalami dibubarkan. Ada beberapa faktor mengapa VOC dibubarkan. Mereka dibubarkan pada tahun 1896, Kaisar Prancis